Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dewi Rahma di channelnya pecinta aglonema. Untuk para sobat dan para bunda yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, share, and comment. Nyalakan juga lonceng kalian supaya kalian gak ketinggalan info dan tips terbaru dari channel ini. Baik, untuk para sobat dan para bunda, hari ini saya sudah menyiapkan dua aglonema Donna Carmen, aglonema terlawas karya dari Bapak Greg Hambali. Keduanya ini kita jumpai daunnya menguning dan sudah ada yang mati ya. Jadi kita akan coba bongkar apa ya kira-kira terjadi, apakah memang karena penyakit atau bukan. Kalau bukan, langsung kita lakukan perbanyak teman-teman. Sekaligus kita repotting karena media tanamnya sudah lebih dari 3 bulan belum diganti. Adapun bahan-bahan yang kita siapkan, yang pertama adalah pisau potong, pupuk slow release, pot, tisu, gelas takar, ada juga antrakol, ya, air dan piring kecil buat nanti meletakkan antrakolnya. Kita masuk ke aglonema Donna Carmen yang pertama. Baik, ini medianya sudah jenuh teman-teman, sekalian kita bongkar ya, biar untuk kita cari tahu kira-kira apa yang terjadi di dalam akarnya. Nah, ini dia media tanamnya sudah erat ya sama akarnya. Kita cuci dulu teman-teman biar tahu kira-kira ada yang lonyot atau enggak dalamnya. Nah, ini dia teman-teman, di tunggalan Donna Carmen 1 ini bonggolnya panjang ya. Kita bisa lihat ada beberapa mata tunas yang siap keluar. Dan daun paling bawahnya ini menguning karena disebabkan oleh dia tersedak akar yang tumbuh di atasnya. Jadi asupan nutrisinya otomatis berkurang sehingga dan tidak seimbang ya, jadinya daunnya ini bisa menguning. Karena belum terlalu layu, jadi saya putuskan untuk dipotong. Nanti daun yang paling bawah ini saya akan jadikan daun pancing aja teman-teman. Baik, kita siapkan alat potongnya ya. Ini pisau potong saya baluri dengan hand sanitizer. Kita sterilkan dulu, kita steam dulu, dan baru kita lakukan perbanyakan. Nah, untuk ini kita harus perhatikan titik potongnya yang tepat ya, supaya nggak salah dan tidak melukai mata tunas. Di sini saya putuskan untuk motong sedikit di atas dari daun paling bawah dengan bawa akar nanti. Nah, ini dia, kita potek aja ya. Jadinya bawahnya itu saya bawakan akar full dan atasnya pun saya bawakan akar secukupnya ya. Untuk beberapa akar ini mudah-mudahan mampu menopang daun-daun di atasnya. Oke, lanjut aja. Setelah itu kita siapkan untuk penutup lukanya ya, ini antrakol atau fungisida ya. Fungisida ini akan saya pastakan, kita campur sedikit air. Setelah itu saya bersihkan dulu bekas lukanya ya, bekas potongnya. Ini batangnya putih sekali teman-teman, jadi nggak ada spot merah, udah jamur. Langsung kita tutup aja menggunakan antrakol yang sudah saya bikin. Saya menggunakan stick es krim sebagai alat untuk menutupnya supaya bisa rata ya, jadi nggak bleber kemana-mana gitu, supaya bersih dan rapih gitu ya. Ini yang kedua, bagian atasnya juga saya bawakan beberapa akar untuk menopang daun di atasnya. Sambil menunggu kering, saya akan lakukan proses untuk aglonema yang kedua. Di sini kita jumpai ada 3 rumpunan aglonemanya ya, dan salah satu rumpunnya daunnya ini sudah mati. Dan kenapa? Karena dia juga terdesak akar. Jadi wajar ya teman-teman ya, kalau ada daun yang kuning mati gitu dan karena terdesak akar, ya memang wajar karena
asupan nutrisinya pasti lari ke bagian daun yang atas semua gitu. Jadinya yang bawahnya dia nggak kedapatan nutrisi dan akhirnya layu dan mati. Baik, ini salah satu tipsnya teman-teman untuk rumpunan seperti ini. Saya pisahkan langsung, tapi saya tinggalkan bonggol di bawahnya ya. Yang atasnya tetap saya bawakan akar, dan bonggolan yang saya sisakan ini akan saya tanam kembali. Harapannya apa? Harapannya agar dia menjadi cikal bakal rumpun kembali gitu ya. Jadi kalau misalnya panjang ruas yang kalian tinggalkan itu bisa 1 atau 2 ruas, jadi estimasinya bisa dapat sekitar 2 tunas untuk satu batangnya. Jadi kalau misalnya 3 batang dan masing-masing 2 ruas gitu ya, contoh aja ini ya, masing-masing 2 ruas, jadi kalian bisa dapatkan itu rumpun 6 gitu. Harapannya menjadi rumpun 6 yang akan tumbuh di dalam bonggol tersebut. Nah, ini dia pemotongannya. Untuk pemotongannya tetap yang seperti tadi saya sampaikan, bagian atas ini tetap saya bawakan akar teman-teman untuk menopang pertumbuhan daun di atasnya. Karena kalau tidak menggunakan akar ini kan masih muda ya, batangnya masih muda, dan cadangan makanan di dalam batang masih muda ini sangat minim. Jadi kemungkinan hidup sih kalau misalnya media tanam dan perawatannya bagus sih hidup, cuman tumbuhnya itu bisa lebih lama teman-teman. Nah, ini dia bonggol besar, dia membawakan 3 rumpun. Saya perbanyak lagi ya masing-masing rumpun ini supaya jadi rumpun kembali. Jadi kadang-kadang ini yang dilakukan para petani aglonema dalam memperbanyak aglonemanya gitu kan, dijadikan rumpun, jadi hasilnya itu bisa berlipat-lipat ganda teman-teman. Ini tips aja. Jadi kalau kalian punya rumpun itu jangan kalian potong di pangkal rumpunnya. Kalian cukup potong aja, bawakan beberapa akar secukupnya, dan bonggolnya itu kalian kalian tanam lagi, dan di situ bisa menjadi cikal bakal rumpun kembali teman-teman. Jadi bisa menghasilkan kembali ya sebagai aset gitu. Nah, ini dia ada 3 batang, ada 3 rumpun di dalam satu bonggol. Yang ini yang nanti akan kita tanam ya. Sebelumnya saya bersihkan dulu menggunakan tisu kering, tisu bersih ya, dari kotoran-kotoran yang nempel. Ini semuanya dikeringkan, dibersihkan lukanya. Setelah itu diberikan fungisida sebagai penutup luka supaya proteksi tanaman ini agar terhindar dari serangan jamur dan patogen lainnya. Ya, kita olesin aja fungisidanya seperti biasa teman-teman. Ini fungisidanya sudah saya pastakan, jadi dia lebih seperti gel gitu, dan dia bisa menyerap lebih luas untuk luas luka yang dibutuhkan ya, dan lebih rata dan lebih rapi juga gitu. Ya, ini dia semuanya dilap bersih. Kita cek apakah ada spot merah atau tidak untuk memastikan kembali ya. Kalau memang ada spot merah harus ditangani lebih telaten teman-teman, karena ini bersih semuanya, nggak ada spot merah. Jadi semuanya setelah dielap menggunakan tisu kering, tisu bersih, langsung ditutup dengan alat penutup luka yaitu fungisida. Nah, ini dia seperti ini teman-teman penampakannya, dari 1-2 pot menjadi 6 pot yang akan kita tanam. Di sini satu bonggolan besar, di bawahnya sudah siap 1, 2, ada 3 mata tunas yang sudah siap keluar ya. Tinggal kita rangsang lagi aja supaya dia keluar. Kita tinggalkan 1 daun pancing. Mudah-mudahan daunnya ini bisa langsung besar ya teman-teman. Kalau kita menggunakan daun pancing, salah satu kelebihan daun pancing itu. Kalau kalian hanya bonggolan saja tanpa membawakan daun pancing, biasanya tumbuhnya itu mulai dari daun kecil teman-teman. Dan ini kalau dia membawakan daun pancing, tumbuhnya ini bisa langsung, daunnya langsung besar. Saya menggunakan media tanam jus 4 untuk teman-teman yang berminat ya. Sekali lagi ini ada di video saya sebelumnya, boleh kalian scroll masuk ke channel saya, scroll aja, cari 7 kelebihan media tanam jus 4. Di situ saya cantumkan nomor WhatsApp dari Om Andi untuk kalian yang ingin memesannya. Kelebihannya adalah dia bisa digunakan untuk bonggolan, untuk babyan, untuk dewasa, lalu untuk perbanyakan yang menggunakan akar atau tanpa akar, serta bisa juga digunakan untuk aglonema imporan ataupun lokalan.
dan bisa digunakan dalam musim hujan dan musim kemarau. Baik, ini dia, kita lanjutkan untuk selanjutnya penanaman. Penanaman ini ingat teman-teman ya, untuk menanam ya disesuaikan itu bukan kepada besar kecilnya daun dan batang, tapi kepada besar kecilnya atau banyak tidaknya dari akarnya, disesuaikan dengan banyaknya akar teman-teman. Seperti yang sebelum saya sampaikan juga di video saya sebelumnya, bahwa beberapa kesalahan para pemula aglonema ini, dia memberikan pot yang terlalu besar untuk aglonema yang kecil. Akibatnya kalau tidak diiringi dengan media yang poros, aerasi bagus dan lain-lain sebagainya, media yang tidak bagus ini bisa mengendapkan air terlalu lama dan bisa menyebabkan akarnya menjadi busuk teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan pot disesuaikan dengan banyaknya akar, bukan kepada besar dan kecilnya batang yang ditanam. Baik, setelah itu ditanam seperti biasa, kita berikan pupuk slow release ya. Pupuk ini bisa menopang kebutuhan nutrisi, asupan nutrisi dari aglonema kita yang kita tanam, supaya kebutuhannya bisa terpenuhi teman-teman. Tapi nggak hanya pupuk slow release aja, ada beberapa hal lainnya yang harus kalian perhatikan juga ya, seperti pencahayaan gitu ya, terusnya juga seperti penyiraman dan apalagi ya, sebagai pot tadi ya, pot, penyiraman, pencahayaan, air, kalian harus perhatikan juga untuk dapat membudidayakan aglonema dengan sehat teman-teman. Baik, setelah semuanya selesai, ini kita siram kocor teman-teman, dimana manfaat siram kocor ini ada banyak ya. Air ini dibutuhkan oleh aglonema untuk proses fotosintesis, untuk proses aerasi, dan yang lainnya adalah untuk memadatkan media tanam untuk bisa masuk ke pori-pori akar untuk mencengkram akar ya, agar belibetan saya ngomongnya, sorry, agar akar-akar ini bisa mencengkram dengan baik media tanamnya ya, supaya bisa maksimal dalam proses penyerapan nutrisi ya. Semuanya disiram kocor semuanya, jadi kalau aglonema itu nggak takut air teman-teman. Nah, terus proses selanjutnya seperti biasa, setelah proses semuanya selesai, di akhir proses saya selalu menggunakan perendaman, karena saya nggak sungkup ya teman-teman ya, jadi saya rendam menggunakan kurang lebih sekitar 1 liter air, menggunakan 2,5 ml vitamin B1. Fungsinya apa? Setelah tadi ada pencacahan, ada luka gitu ya, dan penggantian media tanam, aglonema pasti stres. Jadi ini salah satu untuk meminimalisir stres tersebut teman-teman. Baik, demikian teman-teman tipsnya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, jika ada perbedaan mohon dimaklumi teman-teman. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.